Buronan kelas kakap Sri Lanka ditangkap Jatan Ras di Jakarta. Polisi sita 14 kg sabu dari seorang kurir asal Aceh. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan tangkap buronan kasus penipuan. Pemirsa setia Kriminal Sepekan, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Waduh pemirsa, Jatan Ras berhasil menangkap buronan kelas kakap Sri Lanka. Pemirsa, 5 buronan yang paling dicari Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya, Interpol, Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Para buronan merupakan penjahat terorganisir dan terlibat berbagai kejahatan seperti pembunuhan dan peredaran narkoba. Petugas gabungan dari Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya, Interpol, Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka langsung menyergap 2 dari 5 buronan di depan sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Usai meringkus 2 buronan, petugas kembali menangkap 3 buronan lain dalam sebuah penggerebekan di kamar apartemen yang sama. Kelima buronan asal Sri Lanka ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang ke Polda Metro Jaya. Kelima buronan kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kasus kejahatan, termasuk pembunuhan dan peredaran narkotika. Salah satu dari mereka adalah Mandinu Padmasiri Parera atau yang lebih dikenal dengan nama samaran Kelehel Badara Padme, tokoh kriminal yang paling dicari di Sri Lanka. Ia dituduh menjadi dalang pembunuhan saingan gengnya di dalam ruang sidang di Colombo, ibu kota Sri Lanka pada Februari lalu. Bersama kelompoknya, Padme juga dicari kepolisian Sri Lanka atas belasan pembunuhan dan kejahatan terkait narkotika lainnya. Oleh pemerintah Indonesia, kelima buronan ini kemudian diekstradisi ke Sri Lanka menggunakan pesawat komersil. Mereka dikawal oleh petugas Polri dan Departemen Investigasi Kriminal atau CID, serta diterima langsung oleh Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, Ananda Wijepala, sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Bandaranaike di Katunayake, Sri Lanka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Polres Tangerang Selatan menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan di kediaman mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Perubahan Mandar 9 Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkiriwang Selasa pagi mengatakan para tersangka berasal dari wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta. Untuk 11 orang tersangka ini semuanya dewasa dan sudah dilakukan penahanan. Lebih lanjut, Victor menjelaskan para tersangka itu berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Pasalnya, mereka dinilai memang berniat melakukan kejahatan. Namun, untuk peran masing-masing dari 11 tersangka itu, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani, alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Selain 11 tersangka, polisi juga memeriksa 2 orang lain yang sempat menyerahkan barang bukti ke Polsek Pondok Aren. Namun keduanya tidak ditetapkan sebagai tersangka melainkan saksi.
Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 11 tersangka serta pengembangan terkait kasus penjarahan di rumah Sri Mulyani dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Dari Tangerang, Mujib Latubarisa, Berita Nasional TV. Waduh, ada apa nih pemirsa? Kejati Lampung periksa dan geledah rumah mantan Gubernur Lampung. Kejati Lampung periksa mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana partisipasi interest 10% pada wilayah kerja offshore Southeast Sumatera senilai 17,2 juta US dollar. Selain memeriksa, penyidik juga menggeledah rumah Arinal Junaidi dan menyita aset senilai 38,5 miliar rupiah berupa sertifikat tanah, uang tunai, deposito, mobil hingga logam mulia. Pak Arinal, ada boleh sampaikan sedikit, Pak? Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi diperiksa oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung selama lebih dari 12 jam sejak Kamis siang hingga Jumat dini hari. Pemeriksaan ini dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore Southeast Sumatera atau WKOSES senilai 17,2 juta USD. Dalam kasus ini, penyidik juga telah menggeledah rumah Arinal Junaidi di Kota Bandar Lampung dan mengamankan aset senilai 38,5 miliar rupiah berupa sertifikat tanah, uang tunai, deposito, mobil, hingga logam mulia. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan mantan Gubernur Arinal Junaidi merupakan kuasa pemilik modal PT Lampung Jasa Utama dengan anak perusahaan yakni PT Lampung Energi Berjaya yang menerima dana participating interest senilai 17,2 juta US dollar. Saat ini tim penyidik pun masih melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi tersebut. Jumlah saksi yang telah diperiksa mencapai 40 orang. Kalau kita berbicara peran, berarti sudah ada penetapan. Yang tentunya yang bersangkutan selaku mantan kepala daerah, kemudian juga selaku KPM di PT LJU. Partisipasi interest dana PAM yang berapa itu 190 miliar. Nah, kebetulan sebelum saya berakhir itu dananya keluar dan saya tempatkan di Bank Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simurangkir, Berita Nasional TV. Selanjutnya datang dari BNN Provinsi Lampung menggerebek sebuah room karaoke hotel berbintang di Kota Bandar Lampung yang dipakai pesta narkoba. Dalam penggerebekan ini petugas mengamankan 5 pria yang merupakan pengurus dan anggota HIPMI Lampung beserta 5 perempuan pemandu lagu yang sedang pesta narkoba jenis ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggerebek sebuah room karaoke hotel berbintang di Kota Bandar Lampung pada Kamis 28 Agustus lalu. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan adanya info dari masyarakat bahwa terdapat sejumlah orang yang sedang pesta narkoba di room tersebut. Di lokasi, petugas menemukan 11 orang yang sedang berada di room. Dari hasil penggeledahan dan tes urin, petugas pun menemukan 7 butir pil ekstasi dan 10 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Saat pemeriksaan identitas, 5 orang yang positif narkoba tersebut ternyata pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Lampung dan 5 lainnya merupakan perempuan pemandu lagu. Saat ini, petugas BNN masih melakukan pengembangan untuk menangkap penjual dan asal-usul narkoba yang ditemukan. Sementara 10 orang yang kedapatan sedang pesta narkoba dilakukan rehabilitasi dan wajib lapor selama 2 bulan. Berdasarkan keterangan HIPMI Lampung, 5 pengurus dan anggotanya yang tertangkap BNN akibat pesta narkoba ini pun telah dinonaktifkan. 2025 sekitar pukul 18 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, terdapat pelaku tindak pidana narkotika yang sedang pesta narkotika. Kemudian tim opsional BNNP Lampung bergerak dan menindaklanjuti informasi tersebut, lalu sekiranya jam 21 WIB, tim opsional bidang berantas melakukan razia di room Kalisto Karaoke Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simurangkir, Berita Nasional TV.
Waduh, pemirsa, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa dugaan pengeroyokan yang dialami 2 orang petugas AFSEK Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ke-6 tersangka kini ditahan di rutan Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasat Reskrim kawasan Bandara Ngurah Rai Bali, Ibtu Rionson Ritonga menjelaskan ke-6 tersangka yang kini ditahan di rutan Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai masing-masing berinisial IT berusia 26 tahun, ATN berusia 29 tahun, MLS berusia 28 tahun, AIS berusia 25 tahun, TN berusia 20 tahun dan MIW berusia 20 tahun. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KE 1E KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Setelah para pelaku ditahan, komunitas di Bandara Internasional Ngurah Rai dihimbau bersama-sama menjaga kondusivitas sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun kenyamanan penumpang. Ada sekitar 10, tapi yang kita amankan yang kita sebagai pelaku 6 orang. 6 orang sudah diamankan ya? Siap. Itu dari mana aja dan 6 orang? Dari driver saat itu kejadian. Dia mengakui memang ada di kejadian. Driver berapa orang? Driver 6 orang. Ya, kan korbannya di laporan kami ya. Iya. Di laporan kami. Itu ke-6 orang ini masuk dalam video viral itu atau seperti apa? Iya. Sesuai dengan hasil dari penyidik itu memang ada rekam dari video. Ya. Peristiwa pengeroyokan yang dialami 2 orang petugas AFSEK Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai masing-masing berinisial Kadek PP dan Kadek AK berawal dari ketidakpuasan sekelompok sopir taksi termasuk para tersangka terhadap kebijakan perusahaan taksi online pusat yang membatasi jumlah orderan. Kondisi tersebut memicu emosi hingga situasi tidak terkendali yang berujung pada tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap petugas keamanan yang berusaha menenangkan massa. Akibat pengeroyokan tersebut, korban Kadek PP menderita luka memar di pipi kiri dan bahu, sementara Kadek AK menderita luka gores di dada dan memar di wajah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengakui perbuatannya. Ada yang memukul korban dengan tangan mengepal, ada yang menendang saat korban terjatuh hingga menarik baju korban. Perkelahian massal yang berlangsung di area Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bahkan viral di media sosial. Dari Badung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi polisi sita 14 kg sabu dari seorang kurir asal Aceh. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kriminal Sepekan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mengamankan seorang kurir sabu asal Aceh. Dari tangan pelaku ditemukan sabu asal Malaysia seberat 14 kg siap edar. Ayo berhenti! Inilah video detik-detik penangkapan seorang kurir narkoba jenis sabu berinisial MD di perbatasan Aceh dan Medan, Sumatera Utara, Senin dini hari tadi. Pelaku yang mengendarai mobil PIK L300 dengan nomor polisi BL8370DO langsung disergap sejumlah penyidik Bareskrim. Usai disergap, penyidik kemudian memeriksa barang bawaan pelaku dan menemukan 14 bungkus sabu yang disamarkan dalam bungkus teh hijau Cina. 9 10 11. Saat ini pelaku sudah berada di gedung Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu seseorang bernama Baka yang berperan sebagai pemberi perintah kepada MD untuk mengambil barang haram tersebut dari perairan Aceh. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Wah, kok berani ya kabur bawa uang bank 10 miliar rupiah, pemirsa. Usai bekuk sopir, Polresta Solo kembali beringkus 2 pelaku lainnya terkait uang 10 miliar rupiah milik Bank Jateng yang dibawa kabur. Dari penangkapan ini, polisi meringkus 3 tersangka, di mana 2 diantaranya diduga menerima aliran dana.
3 tersangka yang membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah milik Bank Jateng ditangkap. Sebelumnya, tim Resmob Polresta Solo bersama Resmob Jatantras Polda Jawa Tengah menangkap 1 tersangka yang merupakan sopir dengan barang bukti 2 unit mobil. Dari pengembangan yang dilakukan, polisi menangkap 2 tersangka lainnya yang diduga menerima aliran dana. Kasus bermula ketika tersangka yang bertugas sebagai sopir membawa kabur mobil berisi uang 10 miliar rupiah saat pengisian kas di Solo. Mobil yang digunakan tersangka kemudian sengaja ditinggal di kawasan Colomadu, Karanganyar. Mobil jenis Toyota Avanza Veloz hitam dengan nomor polisi H1959UF ditemukan dalam keadaan utuh bersama kunci. Namun uang tunai senilai 10 miliar sudah tidak berada di dalam mobil. Kadit Resmob Polresta Solo Ibda Irham Rozan Alfikri menjelaskan bahwa penangkapan tersangka ini dilakukan pada Senin 8 September 2025. Dan kini para pelaku telah diamankan di Mapol Resta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatantras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar, dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Penangkapan ini berlangsung setelah 1 minggu pengejaran intensif aparat kepolisian. Tersangka berhasil ditangkap saat berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria pemilik usaha salon di Kabupaten Pesawaran, Lampung tewas mengenaskan dengan puluhan luka tusuk di bagian tubuhnya. Wah, pemirsa, ironisnya aksi pembunuhan itu dilakukan oleh 2 orang remaja yang masih berstatus pelajar sekolah. Kedua tersangka kasus pembunuhan ini ditangkap Satreskrim Polres Pesawaran setelah buron selama sehari usai menghabisi nyawa seorang pria pemilik usaha salon di Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Keduanya yakni berinisial DA dan MRO yang masih berstatus sebagai pelajar sekolah, sementara korban yakni berinisial DAI. Kedua tersangka nekat menghabisi nyawa korban di dalam rumah kontrakan yang dijadikan usaha salon miliknya pada Sabtu malam 30 Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, peristiwa itu bermula saat kedua tersangka berkunjung ke usaha salon milik korban pada malam hari. Kedua tersangka yang sudah mengenal korban sejak sebulan lalu itu rupanya menyimpan dendam serta sudah merencanakan aksi pembunuhan tersebut. Korban yang tidak menaruh curiga dengan rencana kedua tersangka kemudian mempersilahkan keduanya masuk ke dalam salon. Kedua tersangka yang sudah membawa senjata tajam jenis pisau dan golok langsung menyerang korban secara membabi buta. Korban yang tak berdaya setelah dikeroyok kedua tersangka kemudian ambruk dengan luka sebanyak 78 tikaman di bagian tubuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelajar sekolah itu kemudian melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif dari aksi pembunuhan itu dilatar belakangi dendam kesumat kedua tersangka. Keduanya mengaku korban pernah melakukan pelecehan seksual dengan memegang alat kelamin tersangka, serta melakukan oral seks kepada kedua tersangka. Saat itu tersangka awalnya dijanjikan mendapat uang sebesar Rp100.000 jika menuruti kemauan korban. Namun ternyata korban hanya memberikan uang sebesar Rp50.000 yang membuat tersangka kesal. Komunikasi dengan korban kayak mana? Jarang Pak, saya komunikasi dia Pak. Cuman dia aja yang sering ngechat saya Pak. Memang udah kamu sepakati untuk ngelakuin aksi itu apa gimana sih? Kalau itu sebelum aksi Pak, kalau sebelum aksi ini bermulai atau sebelum korban ini wafat, sebenarnya korban ini emang udah sering banget ngechat saya, nelpon saya, cuman saya abaikan saja Pak, karena saya memang situ lagi tidak butuh duit atau lagi nggak mau Pak. Dalam kasus ini polisi menyita 3 bilah senjata tajam jenis golok dan pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban, pakaian korban yang berlumuran darah, serta ponsel genggam milik korban sebagai barang bukti. Motif daripada pelaku anak di bawah umur tersebut yang berjumlah 2 orang yaitu karena yang bersangkutan pertama dendam terkait dengan uang yang diberikan oleh korban itu tidak sesuai. Yang kedua memang korban tersebut sudah merencanakan.
Atas perbuatannya, kedua tersangka yang masih berstatus pelajar SMP tersebut harus mendekam di rutan Mapolres Pesawaran. Polisi menjerat keduanya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terus berkoordinasi dengan Bapas sebab kedua tersangka berstatus di bawah umur. Dari Pesawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ayah dan anak tertangkap tangan mencuri hewan ternak warga di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Seorang pelaku babak belur dihakimi warga, pemirsa. Mobil pick-up dan sepeda motor digunakan pelaku dibakar basah. Mobil yang kena. Orang mana? Ini dia video amatir menampilkan mobil pick-up dan sepeda motor dibakar warga Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran ini imbas kemarahan warga karena hewan ternak mereka dicuri. Kala itu, mobil pick-up masuk areal perkebunan kelapa sawit dengan mematikan lampu. Warga pergoki para pelaku mencuri hewan ternak. Seorang pelaku dibekuk dan dihakimi massa, seorang lainnya berhasil melarikan diri. Polisi tiba di lokasi menyita barang bukti berupa mobil dan sepeda motor yang digunakan pelaku yang ludes terbakar. Pelaku dan barang bukti digelandang ke Mapolsek Prapat Janji. Hasil pemeriksaan diketahui para pelaku merupakan ayah dan anak berinisial S dan H, warga Kecamatan Tinggi Raja. H melarikan diri. Aksi pencurian ini bukan yang pertama, kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Akibat perbuatannya mereka dijerat pasal 363 KUHP, diancam pidana 7 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, Berita Nasional TV. Waduh, dijanjikan upah 300 juta rupiah. Pemirsa, Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 11,8 kg sabu asal Pekanbaru, Riau di Bakauheni, Lampung. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap 2 orang kurir yang mengaku dijanjikan mendapat upah sebesar 300 juta rupiah jika berhasil mengantar sabu tersebut ke Jakarta. Jadi pemirsa, jangan mau dijanjiin ya. Belum. Dua pria asal Aceh ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan, Lampung saat akan menyelundupkan sabu-sabu ke Pulau Jawa. Keduanya yakni berinisial EM dan HA. Mereka ditangkap petugas saat di dalam bus yang sudah berada di Kecamatan Bakauheni. Dalam penggeledahan, polisi berhasil menemukan 11,8 kg sabu-sabu di dalam tas ransel kedua pelaku. Rencananya barang haram ini akan diantarkan keduanya ke wilayah Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka dijanjikan upah sebesar 300 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut. Mereka pun mengaku terpaksa menjadi kurir untuk melunasi utang keluarga. Selama perjalanan, para kurir dikendalikan oleh seorang wanita asal Pekanbaru, Riau yang kini masuk daftar pencarian orang. Untuk jumlah tersangkanya ada 2 orang. Untuk barang bukti yaitu berupa sabu-sabu atau kajian sabu-sabu dengan berat 11.827 gram atau 11,8 kg. Baik, untuk secara nilai ekonomis dari barang tersebut bila dirupiahkan yaitu mencapai 11 miliar 827 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pria asal Aceh ini bakal dijerat dengan pasal 112, pasal 114 Junto, pasal 132 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi berita kriminal unik dan luar biasa akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan menangkap pengusaha yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam kasus penipuan senilai 400 juta rupiah.
Terpidana berinisial SA ditangkap tim kabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejari Medan di salah satu rumah persembunyiannya di kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Saat dilakukan penangkapan oleh petugas, terpidana sempat melakukan menolak dan berusaha melawan. Kasih Penerangan Hukum Kejatisu Husairi mengatakan terpidana ditangkap usai Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun setelah penuntut umum Kejari Medan melakukan kasasi. Terpidana sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan beberapa tahun lalu. Satu orang terpidana tidak pidana penipuan yang masuk dalam daftar pencarian orang yang beridentitas bernama Slamet Ang yang melanggar pasal 378 KUH pidana. Saat akan dieksekusi, eksekutor Kejaksaan Negeri Medan, terpidana sempat menghilang dan diduga melarikan diri keluar kota. Terpidana kini sudah diserahkan ke eksekutor Kejari Medan dan selanjutnya akan dikirim ke Lapas Tanjung Kusta Medan untuk menjalani hukuman. Dari Medan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.